Family, selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Di hari Jumat itu selalu ada yang namanya Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Ada obrolan seru, ada bahas tentang em, apa sih sakit gitu ya, sakit apa dan lain sebagainya gitu ya gitu Shell ya. Jadi buat Anda yang mungkin mau ngobrol barengan kita mau nanya juga boleh silahkan di 081 225 949 atau 081 575 800 949 dan sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan saya di siang hari ini ada Dokter Edu. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kak. Iya, apa kabar, Dok? Baik. Lagi di IGD. Iya, ini sembari jaga, Kak. Oke, saya Iya. mendoakannya aman. Amin. Sehat-sehat keluarga nih. Aman gitu ya. Ini kalimat-kalimat yang aman diambil gitu kan ya. Betul, Oke, nah di hari ini kita akan bahas tentang stroke. betul. Kita Betul akan bahas ya. tentang stroke. Yap. Nah, eh Dok, ini baru banget nih, fresh banget. Buat Anda yang mungkin mau Mhm, nanya silahkan gitu ya. Jadi tadi pagi gitu ya, ini mhm, cerita ya, tadi pagi saya itu mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke studio, saya sempet beli gitu ya, beli sesuatu ke mhm, seorang pedagang. Pedagang itu karena mhm, langganan, saya tanya, "Kenapa kok mhm, kemarin libur cukup panjang?" Beneran dia tutup cukup mhm, lama. Terus dia bilang mhm, gini, "Saya masuk rumah sakit, terkena stroke." Katanya. "Hah? mhm, Tapi fisiknya sekarang baik-baik aja," gitu ya. mhm, Saya tanya, "Gejalanya apa? Tandanya apa?" Dia tidak merasakan gejala apapun, walaupun ketika sampai di rumah sakit, di UGD, itu mhm, tensinya 200, mhm, 230 atasnya. tinggi sekali. Iya, betul. Terus terus yang dirasain apa? Cuman kesemutan aja di lengan, sama ngomongnya dia jadi nggak jelas alias kalau orang nyebutnya pelo Pelo. gitu. Nah, udah itu Mhm, aja, jadi kayak yang berasa gitu. Nah, nggak ada yang lain? Saya bilang, "Nggak ada. Pusing-pusing enggak," dia bilang gitu. Nah, ini menjadi mhm, bukan kebetulan lah ya, Dokter Edu siang ini mau bahas stroke. Ini jadi pertanyaan besar buat saya. Kok mhm, bisa mhm. ya, Dok? Emang ada yang seperti itu kah? Gitu. Betul, jadi kalau stroke itu sebenarnya sih kalau definisinya dia ini sih, gangguan fungsional otak, baik di suatu area tertentu di otak aja atau menyeluruh, Mhm. tapi dia memang lebih dari 24 jam gitu. Dan Mmm, sebabnya itu karena gangguan suplai aliran darah otak gitu, dan mhm, bukan disebabkan oleh, tumor atau karena apa, kecelakaan atau infeksi dan ya, lain sebagainya gitu. Cuma kalau melihat kasusnya Kak Ningrum itu masih mhm. mungkin dia bukan stroke yang menetap gitu, cuma dia yang Mmm, serangan terjadi serangan terus bisa kembali lagi gitu sih. Sebenarnya oke. dikatakan stroke dia kalau sudah, apa namanya, lebih dari 24 jam dan menetap. Mhm, mhm, Karena mhm. memang ada sih, ini ya langsung bahas aja gitu ya. Jadi, Ya boleh boleh. ada sih yang namanya itu kan, bisa stroke atau namanya ini transient ischemic attack gitu atau istilahnya mini stroke gitu. Dia memang ada sih seperti itu, ya namanya otak itu kan gejalanya macam-macam ya, cuma yang klasik itu kan memang bicaranya pelo atau Mhm, apa, terjadi kelemahan apa, ekstremitas, kelemahan tangan atau kaki gitu. mhm, Kalau yang transient ischemic attack ini dia berlangsungnya hanya kurang dari 24 jam. Jadi misal dia pelo nih, mhm, pelo nanti kurang dari 24 jam dia udah hilang gitu. mhm, mhm, mhm. Ya udah jadi bisa ngomong lagi. Atau ada yang namanya ini sih RIN atau Reversible Ischemic Neurological Deficit. Dia rentangnya lebih dari 24 jam sampai kurang dari 72 jam. Jadi lebih lama ya Lebih lama. gitu. Atau dia ada lagi sih prolonged reversible ischemic neurological deficit itu lebih dari 72 jam tapi kurang dari 7 hari gitu sih. Mmm, Emang macam-macam sih sebenarnya sebenarnya juga tergantung dari derajat keberatan lokasi apa namanya stroke-nya di mana, terus tipe mmm. stroke-nya apa dan lain sebagainya gitu sih. Oke, artinya memang ada Gitu. banyak sebetulnya gitu ya, Dok, ya? Banyak sekali kalau secara medisnya itu sih. Intinya sih tergantung apa namanya durasi waktunya sama Mhm, apakah dia kembali lagi seperti semula atau enggak gitu sih. Ya mungkin di kebanyakan orang ini, "Iya saya gejala
Gejala gejala stroke stroke. ringan gitu. Mhm Betul mhm sih, mhm. karena memang kembali lagi seperti semula gitu sih. Oke. Iya, dia tadi Mhm juga mhm. ngomong ini, kalau dokternya bilang ini gejala stroke gitu, tapi Mhm memang, mhm. dia pulih kembali walaupun memang ada beberapa hal yang memang harus diusahakan gitu kan. Mhm mhm. Apakah ini yang semacam ini tadi gitu ya, yang dia bisa kembali pulih, yang dia bisa, tadi yang disampaikan oleh Dokter Edu ini juga, Mhm akibat dari hal-hal lain misalnya tadi kan kalau kita ngomong tentang misalnya hipertensi lah atau kita ngomong tentang kolesterol tinggi lah atau apa, mhm. kita ngomongnya selalu bahwa ini bisa jadi nanti kemudian komplikasinya bisa berakibat stroke dan lain sebagainya gitu. Mhm mhm. Apakah awalnya juga dari situ sebabnya si stroke ini? Si stroke ini kan seperti definisinya tadi ya, intinya kan dia kan, sumbernya itu adalah dari gangguan aliran darah otak gitu. Nah, gangguannya tuh, intinya sih dibagi secara garis besar dibaginya 2, entah Mmm, karena, penyumbatan atau karena perdarahan gitu. Nah, tapi keduanya ini intinya terjadinya sama-sama karena yaitu seringnya sih penyakit-penyakit kronik yang menahun gitu sih. Ya seperti hipertensi, gula, terus habis itu apa namanya, lemak yang tinggi, kadar lemak darah yang tinggi kayak gitu, itu meningkatkan resiko terjadinya stroke itu, gitu mhm. sih. Oke, jadi itu memang meningkatkan stroke Mhm, ini gitu. Nah, kalau ngomongin stroke ini kan memang ini makanya seringkali disebut sebagai sebuah serangan gitu ya Dok, dalam betul, artian gini, karena dia tidak terduga, mhm. tidak kadang juga tidak bergejala yang tertentu tiba-tiba terjadi gitu. Apakah betul seperti itu atau memang sebetulnya kita bisa tahu bahwa, oh ini nih akan terjadi seperti itu? Ada gejala atau hal lain yang bisa kita ini? Memang, seringnya terjadinya tiba-tiba gitu sih, dan tiba-tiba kayak, udah pelo atau gimana Mhm gitu sih. Kalau misal pun tadi kita kembali ke definisi yang awal, transient ischemic attack yang cuma kurang dari 24 jam itu, mungkin kalau dilakukan CT scan juga belum yang kelihatan gitu sih. oh, Karena mhm, memang entah sumbatannya sangat minimal atau ya sumbatannya itu terjadi tapi lalu tidak tersumbat lagi itu juga ada gitu sih. Tapi oke. memang seringnya yang kita temukan di klinis ya udah udah yang pas banget lah istilahnya udah pelo lah atau udah, bicaranya susah dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Nah, eee, nah kalau stroke sendiri gitu ya, Mhm. ini kalau kita ngomongin tentang tata laksana atau apa ya, misalnya kayak, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya kalau kalau, kita lihat bahwa seseorang atau kita mengenali dulu gejala atau tandanya bahwa seseorang ini terkena stroke. Karena kadang-kadang buat beberapa orang mungkin, "Kok begini?" gitu, ada yang nggak tahu gitu bahwa, "Oh ini ternyata stroke," gitu. Yang pasti sih gejala yang pasti pasti, tapi ini kan macam-macam ya sebenarnya gejalanya, Mhm karena kan mhm tergantung lokasinya mana. Cuma yang klasiknya itu yaitu tadi kelemahan anggota gerak badan separuh. mhm Gitu ya. Jadi misal yang kiri, ya tangan kiri sama kaki kiri. mhm. Atau, pasiennya bicaranya jadi, pasiennya mungkin diajak bicara paham, cuma dia susah untuk menyatakan susah dalam artian artikulasinya gitu. Jadi kayak nggak jelas atau pelo lah istilahnya gitu. Atau ada yang cukup unik sih, ngomongnya masih jelas, cuma nggak nyambung, itu juga ada, gitu sih. Oh, ya 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 ya. Jadi mulai mulai, kayak ngelantur gitu nggak sih? Betul, misal Heeh. nanti ditanyanya apa, jawabnya apa, atau, kita bahasnya apa, tapi dia bahasnya apa, itu sih. Cuma itu kurang spesifik sih, cuma masih mungkin jadi gejala stroke-nya itu, gitu Mhm sih. mhm mhm. Jadi kalau sudah seperti itu, si stroke ini memang harus si penderita ini memang harus segera dilarikan ke, unit kesehatan nggak sih, Dok? Betul, kalau sudah curiganya stroke, kalau terjadi kelemahan anggota gerak, terus habis itu bicaranya pelo, itu kita harus segera ke, eee, unit kesehatan sih, sarannya sih ya minimal rumah sakit sih kalau kayak gitu sih, Mhm gitu. mhm mhm. Jadi jangan ditunggu, jangan di ini, kalau memang sudah seperti itu ya sesegera mungkin dibawa ke, IGD gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya? Betul, kalau dari slogannya dari Kemenkes sih namanya sih segera ke RS. Mmm, Itu senyum tidak simetris atau, mulutnya perot nih, misal senyum mmm, tapi yang bibir yang sebelah ketinggalan nih nggak ikut senyum, gitu. Atau mhm. lalu selanjutnya gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Itu tadi sih kelemahan, tangan tangan sama kaki yang kanan, kanan semua, kiri, kiri semua gitu.
bicaranya pelo atau tiba-tiba nggak bisa bicara atau nggak nyambung atau nggak paham nih Mm-mm. gitu. Terus ada lagi kebas atau kesemutan. Mm. Jadi apa di area yang serangan itu dia jadi kayak lu ini kok kayak tebel-tebel kok kayak kesemutan semua gitu. Terus sama R itu rabun atau pandangannya satu mata kabur tiba-tiba, sama S itu sakit kepala hebat. Sakit kepala di sini maksudnya bukan sakit kepala karena misal kita stres gitu atau kayak aduh Mm-mm. pusing banget nih kerjaan banyak banget, enggak, tapi sakit yang sampai sakit kepala paling nyeri yang pernah dirasakan orang sampai benar-benar mengganggu aktivitas sampai muring-muring atau mungkin bahkan misal sampai nangis-nangis sampai Mm-mm. apa gelisah gitu, itu harus segera ke rumah sakit itu Oh. sih. Mm-mm. Jadi sakit kepala hebat. Ini ada pertanyaan yang masih nyambung ke situ sih. Selamat siang, Dok. Saya pernah dengar bahwa sakit kepala yang hebat juga bisa jadi gejala stroke. Apakah betul? Lalu sakit kepala yang hebat itu yang bagaimana ya, Dok? Untuk kita lebih Oh, waspada. Terima kasih. oke, sakit kepalanya tadi barusan kita bahas banget ya. Intinya Ah, yang sakit kepala yang benar-benar nyerinya sampai nyeri banget, sampai kayak tidak tertahankan, sakit banget, sampai udah diajak ngomong udah apa namanya susah karena saking kesakitannya gitu ya. mm, Itu kita curiganya stroke. Nah, stroke yang itu dia tipenya masuk di stroke perdarahan. Cuma dia mm, itu stroke perdarahan di apa ya istilahnya di area antara selaput otak dengan otak itu. Itu namanya subarachnoid hemorrhage, perdarahan subarachnoid itu. mm, Kalau stroke itu yang kan yang klasik ya, itu kan dia terjadinya kan di jaringan otaknya ya. Misal sumbatan ya dia sumbatan di pembuluh darah yang mensuplai otaknya otak. itu. Atau Oh, terjadi perdarahan pecah pembuluh darah yang mensuplai otak. mm, Cuma kalau subarachnoid hemorrhage ini atau perdarahan subarachnoid dia yang pecah itu pembuluh darah yang melingkupi otaknya itu gitu. oh, Jadi ibaratnya otak itu kan gampangannya kan ada bungkusnya gitu loh. Nah, di antara bungkusnya itu dia ada eh, apa namanya? Ruang namanya ruang subarachnoid. Dan dia itu pembuluh darahnya berliku-liku banyak. Nah, ketika terjadi pecah di situ ibaratnya kan kepala manusia kepala orang dewasa itu kan sudah keras ya. mm, Lalu kan dia tidak bisa mengembang-mengempis seperti dada gitu. mm, Nah, terus di dalamnya ada otak. Harusnya kan dia ya sudah ada tekanan yang apa namanya optimal untuk mereka bisa hidup bersandingan dengan baik. mm, Nah, ketika terjadi perdarahan itu kan airnya kan nambah ya. Jadi kayak mm, mm. tekanannya menambah, otaknya kegencet itu nyerinya luar biasa. Begitu sih Oh, gampangannya. mm. Jadi nyerinya seperti nyeri hebat gitu ya, benar-benar yang nyeri Mm-mm. banget. Nah, itu juga sama gitu ya. Kalau udah seperti itu, Tuh. lebih baik langsung bawa ke IGD aja gitu Betul. kan. Itu udah kegawatan sih kalau itu. Karena nggak selalu serangan stroke. Tapi bisa nggak sih kalau serangan stroke itu orangnya langsung kayak nggak sadarkan diri gitu, Dok? Anda kalau dia sudah berat sekali sih, yang biasanya sudah tidak sadarkan diri itu yang stroke perdarahan biasanya. Oh, Apalagi kalau dia kenanya di area otak yang mengatur kesadaran gitu, dia sudah langsung nggak sadar gitu sih. oke. Atau ya perdarahannya banyak sekali, itu Mm, ya bisa jadi sih. Beberapa sering menemukan sih kasusnya gitu sih. mm, 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 mm. Tapi kalau memang sudah ada gejala awal tadi ya yang di- disampaikan Dokter Edu tadi yang segera Segera ke RS. ke RS itu ya udah jangan ditunggu sampai dia nggak sadarkan diri gitu kan. Karena juga yang disayangkan nih sebenarnya ada sih misal stroke-nya ya udah ringan-ringan gitu, cuma Mm-mm. baru dibawa tuh hari kedua atau hari Eh, ketiga padahal mm, mm, eh, apa ya namanya golden periodnya stroke itu mm. sudah sampai ke rumah sakitnya tuh sebenarnya disarankan sih kurang dari 2 jam gitu sih. Oke. Golden periodnya itu adalah 2 jam. Ya 2 jam itu dari apa serangan sampai ke transportasi, terus nanti sampai penanganannya totalnya sebenarnya golden periodnya itu 4,5 jam. Intinya 2 jam dari serangan langsung ke rumah sakit, lalu penanganannya di rumah sakit itu 2,5 jam, jadi totalnya sebenarnya 4,5 jam gitu. Oke, jadi ini memang cepat-cepatan gitu ya, cepat-cepatan Betul. masuknya gitu, kejar-kejaran. Jadi memang harus sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dari serangan gitu. Kalau tiba-tiba, karena ini memang intinya adalah tiba-tiba, tiba-tiba misalnya Mm-mm. pelo gitu ya, tiba-tiba ada lemah
separuh gitu ya, ada kelemahan di anggota tubuh gitu ya. Kalau udah ini yuk segera ke rumah sakit. Tadi ya senyumnya nggak Mm-mm. simetris gitu kan, Betul atau suruh geraknya. geraknya udah kelihatan gitu. Ya Mm-mm. udah langsung aja dibawa ke rumah sakit karena itu sesegera golden periodnya. Nah, Dok, eh Mm-mm. pada penderita stroke itu kan seringkali yang menjadi menjadi ini kan rasa kemudian bisa balik nggak ya, gitu ya. Rasa Mm-mm. bahwa dia karena kan seringkali fungsi misalnya nih ya, tadi Mm-mm. ngomongnya nggak jelas gitu ya, pelo tadi atau terus kemudian misalnya jalan juga agak jadi Mm-mm. susah gitu ya, atau tangan tadinya biasanya yang aktif tangan kanan atau tangan kiri gitu, terus kemudian memiliki kelemahan gitu, atau hidup yang kemudian harus dibantu oleh orang lain gitu. Kalau semisal sebelumnya dia bisa melakukan semuanya sendiri Mm-mm. gitu. Ini kan mm, put ada kemudian membuat mereka jadi kayak yang aduh gitu ya, kayak yang semangatnya Mm-mm. terus kemudian kayak yang drop gitu. Nah, ini gimana sih Dok kalau untuk berita Dok ada harapan untuk mereka bisa balik beraktivitas seperti biasa terus bisa lakukan sendiri nggak sih? Atau bergantung pada apa hal begini nih? Itu sih sebenarnya tergantung dari apa, yaitu tadi kembali lagi ke tipe stroke-nya apa. Hmm. Apakah perdarahan atau sumbatan. Kalau perdarahan biasanya jelas lebih berat gitu. Hmm. Sama itu tadi kita kembali ke apa waktu awal tadi ya, durasinya itu apakah Hmm. dia 24 jam kembali hilang sama sekali Hmm. atau kurang dari 72 jam hilang sama sekali atau 7 hari, kurang dari 7 hari dia apa namanya hilang atau enggak. Karena terus terang macam-macam sih. Ada yang memang dia hilang gejalanya atau masih ada gejala sisa tapi masih bisa untuk beraktivitas, atau ada yang dia menetap gitu, bahkan yang beberapa kali terjadi ya stroke di serangan lagi tapi di tempat yang berbeda, gejala yang berbeda juga itu sih. Dan seringnya yang memang yang sering didapatkan di lapangan ya memang yang udah menetap lah istilahnya gejalanya itu gitu sih, karena Hmm. memang sifatnya apa namanya sel-sel otak itu ketika dia terjadi kerusakan dia memang untuk kembali seperti semulanya lebih kecil kemungkinannya. Misal kalau kulit kita luka gitu ya udah dia nanti nutup gitu. Cuma Hmm. kalau otak itu memang sifatnya ketika dia terjadi kerusakan ya apa namanya ya udah dia akan tetap rusak terus gitu. Cuma kan di tiap pasien kan kita tidak tahu rusaknya itu atau yang area yang kekurangan suplai darahnya ini seberapa luasnya dan seberapa parahnya itu gitu sih. Nah, Hmm. biasanya sih secara teori ya intinya ketika misal ada area A yang dia sudah lama apa tidak tersuplai darah, ya nanti fungsinya itu mungkin akan digantikan oleh area-area yang sekitarnya itu. Cuma ya jelas yang bertanggung jawab atas apa fungsi otaknya, fungsi apa gerak apa apanya itu kan misalnya A. Kalau digantikan sama teman-teman yang sekitar yang B, mungkin akan jelas tidak maksimal. Makanya memang beratnya itu sih sebenarnya di apa kehidupan pasca stroke-nya itu. Jadi memang harus rutin fisioterapi, harus memang semangat untuk apa namanya bisa latihan, untuk bisa terus melanjutkan hidup dengan disabilitas yang ada itu gitu sih. Oke. Karena memang dari aspek psikologisnya ya tidak jarang sih yang melihat kayak ah udahlah udah nggak bisa ngapa-ngapain udahlah diobatin atau dilatih kayak gimana pun juga masih sama aja itu sih sebenarnya beban psikisnya pada pasien-pasien yang ada itu. Ya, karena memang itu jadi lebih berat gitu ya. Hmm, Apalagi kaitannya dengan pasti. misalnya dia hipertensi gitu ya, terus ada Hmm. beban pikiran, kadang-kadang itu kan jadi Mm-mm. kemudian kondisi hal itu gak bikin dia lebih stabil gitu. Betul. Jadi kemudian memperberat kondisinya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Buat Anda yang mau tanya boleh ya, silahkan. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat siang, Dok. Kalau seseorang terkena serangan stroke, tindakan perawatan yang diberikan apakah hanya obat atau ada tindakan lain, misalnya operasi dan lain sebagainya, Dok? Kembali lagi tergantung penyebab stroke-nya apa. Kalau misalnya apa namanya penyebabnya sumbatan, ya berarti kita berikan obat obat tensi pun sebenarnya itu diberikannya kalau stroke itu memang cukup unik sih karena terkait tensinya terutama ya itu kan dia Hmm. kan terjadi sumbatan. Hmm. Nah, sumbatannya itu kita juga nggak boleh menurunkan tekanan darahnya juga sampai ngedrop ke normal 120/80 itu jelas nggak. Kenapa?
karena ya takutnya ibaratnya gimana ya, pompanya itu kan udah terbiasa kencang tuh Mm-mm. pompa darahnya, terus kita turunin tuh kurangin, makin nggak teralirin itu area yang apa tersumbat itu gitu. Jadi memang perlu hati-hati gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau di IGD gitu, kalau pasien tensinya masih 170, 180, ya sudah kita tanda kutip pertahankan tensinya biar seperti itu dulu supaya Mm. areanya yang tersumbat itu tidak semakin meluas gitu sih. Terus kalau misalnya dia terjadi apa stroke-nya perdarahan, itu nanti memang sudah ranahnya dengan dokter sarafnya sih, dokter saraf atau dan biasanya timnya sih dengan dokter bedah saraf. Nanti akan dievaluasi kira-kira ada apakah tindakan atau tidaknya itu memang tergantung yaitu tadi lokasinya, usia juga sama jumlah perdarahannya bagaimana sama klinis pasiennya gimana. Kalau yang biasanya sering langsung tindakan cepat itu misal pasiennya tidak yang nggak yang sampai lansia banget, misal 80, 90 itu resikonya jelas tinggi. Di atas 60 tahun sebenarnya udah resiko. Mm-mm. Lalu apa namanya kalau pasiennya sudah sampai terjadi penurunan kesadaran Mm-mm. itu yang biasanya sih langsung tindakan operasi segera gitu sih. Oke. Kalau yang perdarahan ya gitu sih. Mhm. Oh, tapi biasanya yang perdarahan ya yang terjadi Ya, kalau kalau sumbatan. yang non perdarahan yang sumbatan itu ada sih dia entah apa namanya mengikis dari sumbatannya itu cuma setidaknya dalam lingkup Semarang sih yang kurang umum dilakukan sih gitu. Misal pun yang melakukan mungkin rumah sakit yang tipe A gitu yang apa sudah pusat rujukan nasional seperti itu sih. Oke. Nah, eh kalau ini kan tadi kita ngomong Mm, orang kena stroke terus kemudian yang dilakukan apa gitu. Nah, mm, sekarang hmm, mencegah, Dok. Ini kadang-kadang ngomongin mencegah tuh nggak enak. mm. Betul. Pasti yang pasti stroke itu kan intinya kan itu tadi dia kan gangguan suplai darah. Nah, Mm-mm. gangguan suplai darahnya tuh sebabnya apa? Ya satu sumbatan oleh karena lemak darah yang terlalu tinggi. Jadi kalau lemak darah terlalu tinggi itu dia akan memicu apa namanya sel-sel pembekuan darah untuk apa nempel gitu di pembuluh darahnya. Dia kayak mancing. Padahal kan sel-sel pembekuan darah itu kan harusnya kan dia datang kalau ada misal perdarahan atau misal dia jadi luka ya udah dia tugasnya nempel-nempelin itu cuma kadang tuh si lemak-lemak yang nempel-nempel di pembuluh darah itu dia tuh sifatnya kayak apa eh, bikin si sel-sel pembekuan darah itu nempel gitu dan makanya lama-lama udah kesumbat bahkan sih kadang sih ya sumbatannya secara teori ya 50-70% gitu dia belum kerasa. Nanti baru kerasa ketika udah 90% ke atas itu. Jadi satu apa kolesterol triglycerid itu harus terkendali. Terus ini kalau ada hipertensi itu jelas ini harus terkendali karena apa resikonya yaitu selain rawan bikin sumbatan, dia rawan bikin pecah pembuluh darah. Gitu Hmm. sih. Ibaratnya kan si pembuluh darah itu kan dia kan ya kayak selang gitu ya. Dia punya kapasitas maksimal untuk apa ya, mendapat tekanan tertentu. Kalau dia tiap hari dikasih tekanan tensinya 180 mulu sampai 200, yang kadang sih mirisnya seorang nggak bergejala ya nggak kerasa apa-apa itu sih. Ya. Itu terus dia nanti bisa rawan bikin pecah itu sih. Mhm. Sama kalau ada riwayat sakit gula, gula itu jelas komplikasinya kan kebanyakan kan di pembuluh darah. Dia juga kurang lebih sih akan mengganggu fungsi sel apa pembuluh darahnya itu sehingga rawan menyebabkan stroke itu gitu sih. Mhm. Jadi kalau sebab sumbatan ini bisa lemak tinggi tadi, kolesterol, trigliserid gitu ya. Kolesterol glycerid Ya harus diwaspadai hipertensi, diabetes mellitus. Jadi jelas. bagaimana caranya mencegah tiga itu ya ya gimana caranya pokoknya yang tiga itu harus Betul dikendalikan dan gitu ya, Dok karena ya. dia udah di 2025 nih dulu sih mungkin waktu dulu kan stroke kan identiknya kan dengan orang tua ya. Cuma Ya, sekarang tuh udah banyak yang kayak paling rekor sih kayaknya 35 tahun udah stroke sih ada sih sempat sih. iya, Dok. Terus 40-an, 50-an gitu kan sebenarnya usia yang hitungannya masih produktif ya gitu sih. Sangat produktif. Yes. Kalau Mhm. dulu kan mungkin kan 60 70 baru stroke cuma sekarang makin makin bertambahnya tahun dan modernnya ini ya makin makin muda juga nih yang mengalami stroke gitu sih.
Dulu kalau dengar stroke itu kita taunya adalah penyakitnya lansia atau Mhm, orang-orang usia usia udah di atas mhm, dulu bahkan ya 70-an gitu ya, itu baru kena mhm, stroke gitu. Saya masih zaman saya kecil masih lihat kakek-kakek jalan gitu kemana itu masih banyak gitu ya. Kalau stroke oh udah di atas usianya udah yang sepuh banget gitu. Kalau sini semakin ke sini semakin muda-muda gitu yang betul. terkena stroke ini gitu ya. Karena lifestyle-nya udah ya mungkin sebenarnya ngeri cuma cukup dinormalisasikan ya gitu sih karena kayak ya udah biasalah makanan makanan yang goreng-goreng, minum yang manis, terus olahraganya juga jarang. Tapi sekali olahraga misal ya udah seminggu sekali cuma langsung berat gitu kan sebenarnya tidak baik ya istilahnya gitu sih. Betul, betul. Jadi olahraga misal kan sarannya gitu ya, sarannya Mm-mm. olahraga itu kan memang 150 Betul minimal segitu satu minggunya. 150 menit ya. Mm-mm. 150 menit untuk 1 minggu. Mm-mm. Nah, Betul. karena dia merasa nggak bisa dipart setiap hari, diambillah dia dalam 1 hari Dalam satu hari. 150 menit. Itu itu yang nggak sehat justru sebetulnya gitu. Iya, itu ya itu di topik lain ya. Cuma kalau itu sih Ya, meningkatkan resiko kejadian ini sih apa penyakit jantung sih jantung, kayak gitu betul, sih. serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, ini Mm-mm, yang nggak sehat sebetulnya seperti itu gitu. Padahal betul. sebetulnya sarannya 150 menit itu minimal itu dibagi gitu ya dalam Mm-mm, per hari gitu. Jadi kalau dibagi 150 dibagi berapa? Bagi 5 katakan. Berarti ya udah 30 gitu mm-mm, kan. mm-mm. Jadi 30 menit per hari aja sudah cukup gitu loh. Sebetulnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Apakah stroke ini juga dipengaruhi oleh genetik? Semisal kakek saya, bapak Mm. saya terkena stroke, apakah saya juga bisa terkena stroke? Terima kasih. Sebenarnya secara tidak langsungnya dalam artian apa? Kalau stroke itu biasanya dia memang sudah ada penyebab sebelumnya dulu gitu. Hmm. Tapi mah kalau intinya sih kalau stroke kan biasanya kan entah dia hipertensi atau gula atau kolesterol itu. Nah, Hmm. tiga penyakit ini yang kemudian menyebabkan stroke gitu. Nah, secara tidak langsung ya, secara genetik ya bisa. Cuma tiga penyakit itu kan gejalanya macam-macam nih. Ya. Cuma memang salah satunya stroke itu, gitu sih. Oke. Jadi salah satunya adalah si stroke ini gitu. Salah satunya loh belum yang lain yang lain ya itu tadi gagal ginjal apa namanya gangguan dari apa suplai darah ke tangan kaki yang mungkin kalau orang-orang zaman sekarang yang tangannya perlu di apa potong dan sebagainya itu atau serangan Oh, jantung itu gitu sih. ya karena ini tiga penyebab ini nyumbatnya itu bisa di mana aja sebetulnya. Betul Kalau kan dia ya karena kan dok? satu satu tubuh itu kan isinya pembuluh darah semua. Betul, betul, betul. Kecuali ini ya bagian mata kita kan buat intinya kan sudah diciptakan Tuhan kan untuk biar bisa lihat ya udah nggak usah ada pembuluh darah nih. Yang Mhm. lain ada pembuluh darah semua gitu sih. Ya, jadi pembuluh darahnya itu ada di mana aja, makanya kalau ada sumbatan, Mm-mm. ya waktu itu siapa ya sampai Mm-mm. saya ketawa, bejonya gitu ya, misalnya beruntung Mm-mm. dia misalnya sumbatannya di mana, tapi ya tetap jadi masalah, misalnya tadi di kaki lah, di tangan lah, atau di mana. Nah kalau di kepala itu yang kita sebut sebagai stroke itu, Betul gitu ya, atau di sekali. otak itu gitu. Nah makanya kita kita nggak tahu kalau tiga faktor ini dikendalikan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Dari beberapa kali pemeriksaan, tensi saya cukup tinggi. Apakah kalau tidak dikendalikan, tapi saya tidak merasakan gejala apapun. Oke, tidak merasakan gejala apapun, sakit kepala atau apapun. Apakah kalau saya tidak minum obat dan tensi saya tetap tinggi, saya juga beresiko terkena stroke? Terima kasih. Iya, udah jawabnya iya aja sih. Karena Langsung. jelas orang karena ini sih orang udah minum obat, udah rutin kontrol itu pun masih mungkin terkena stroke gitu sih. Apalagi yang tidak terkendali gitu sih. Karena kalau orang sudah sakit punya hipertensi, sakit DM itu ketika dia sudah mencapai angka yang tanda kutip normal itu namanya bukan normal sih sebenarnya terkendali. Kendali, betul. Betul sih. Jadi saran saya ketika sudah ada sakit hipertensi, sakit gula, obatnya tetap harus rutin minum
gitu sih, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang ada itu. Dok, kalau untuk hipertensi gitu ya, misalnya nih Mm, yang tadi saya ketemu orang ini, dia mm, tensinya ketika masuk rumah sakit 230 gitu atasnya, itu udah tinggi mm, sekali memang. mm. Apakah tiba-tiba dia sampai ke situ atau sebetulnya dia dari yang misalnya nih dari 140 terus karena dia tidak dikendalikan, tidak dikasih obat, naik lifestyle-nya nggak ganti gitu ya. Dia naik lagi jadi 160, naik lagi secara bertahap sampai kemudian di titik 230 atau seperti apa sih sebetulnya? Kurang lebih sama seperti yang Kak Ningrum sampaikan itu sih, ketika apa hipertensi tidak terkendali, tidak bisa apa namanya kunjung turun, ya otomatis kan tubuh kan akan akan beradaptasi dengan kondisi yang ada di tubuh. Ya salah Oh, satu kompensasinya itu ya yaitu tadi tensinya tinggi 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 tidak terkendali, akhirnya dia meroket sampai 230 itu. oke. Itu Jadi sih. bukan yang kemudian karena dia, oh ini loh Mm-mm. tiba-tiba segini. Iya, karena pas diperiksaannya aja sampai Mm-mm. situ gitu ya. Betul, apalagi kalau posisinya pasiennya ya oke lah kalau misalnya habis jalan, misal dalam setting rumah sakit ya, misal pasiennya habis jalan terus habis itu langsung periksa di tensi itu ya mungkin jelas tinggi, cuma ya harusnya nggak sampai 200 itu juga sih gitu. Mentok tuh orang normal ya mungkin kalau habis aktivitas ya oke lah 130 140, ya ekstrimnya lagi 150 gitu. Itu pun sebenarnya harus di tensi ulang lagi. Idealnya Ya, kan tensi itu kan istirahat kurang lebih 5 sampai 15 menitan ya. gitu, nanti baru dilakukan pengukuran tensi gitu sih. Cuma nggak sampai 200 juga sih gitu sih. Ya, betul. Jadi memang eh tubuh itu memang menyesuaikan gitu ya. Kalau dia tadinya sudah Mm-mm. diperiksa, oh masih segini gitu ya, terus nanti naik lagi. Karena mungkin dia nggak pernah melakukan pemeriksaan secara rutin gitu ya. Karena hipertensi atau ini kan atau misalnya kayak kolesterol gitu ya. Kolesterol tinggi, hipertensi gitu itu kan Mm-mm. kalau nggak dilakukan pemeriksaan kita nggak tahu gitu loh. Betul, Betul ya, karena Dok? ya orang-orang tuh ini sih sebenarnya yang horornya tuh nggak kerasa apa-apanya itu sih Ya, ya, sebenarnya. ya, Jadi betul. kayak saya sebagai tenaga medis sih, saya yang horor sih sebenarnya sih, melihat pasien tensi 200 tapi nggak kerasa apa-apa. Kan berarti kan asumsinya kan tubuhnya sudah berkompensasi dan terbiasa dengan tekanan darah segitu. Gitu sih. Iya, iya betul. Tubuhnya sudah apa ya? Ini Tanda kutip terbiasa. ya, tubuhnya kita itu Tuhan kalau ngomong ya Tuhan tuh ciptain tubuh kita tuh luar biasa gitu ya. Dia Betul. dia sampai bisa menyesuaikan diri padahal sebetulnya itu sebuah gangguan tapi karena tidak kita responi gitu ya, itu sampai Mm-mm. menyesuaikan diri. Eh makanya memang mulai tahun ini kalau nggak salah ya pemerintah tuh Mm-mm. memberikan em, cek cek kan ya. Mm-mm. eh ya walaupun di fasilitas kesehatan misalnya di puskesmas gitu, tapi Mm-mm. itu penting untuk kita tahu kondisinya kita seperti apa. Betul, sebenarnya karena ya ini sih kalau tindakan pencegahan atau preventif memang dilakukannya di vaskes tingkat 1 gitu sih. Ya, Sebenarnya warga-warga sekalian tuh ini sih jangan sampai lah ke vaskes tingkat 2 lah gitu. Vaskes tingkat 2 kan berarti memang udah sakit beneran nih. Kalau ya, vaskes 1 kan masih bisa dicegah, masih oke lah gitu sih. ya. Jadi kalau Anda memang mendapatkan undangan, ada beberapa yang mendapatkan Mm-mm. undangan ya dari Mm-mm. Kemenkes Mm-mm. untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dijalanin gitu ya, supaya kita tahu kondisi tubuhnya kita seperti apa. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita nggak ada keluhan, kita merasa kita baik-baik aja gitu ya. Kita Mm-mm. merasa em, nggak ada ini. Jangan-jangan kita sedang mengabaikan atau mengignorer gejala yang tubuh sedang berikan ke kita. Seperti itu ya, Dok? Betul sih, ininya ya harus tetap apa check up, Mm-mm. terus setidaknya ya mengukur tensi, menjaga Oh, pola makan. Itu pun kan kadang kan ya namanya hidup kan kita nggak tahu ya, kadang ya udah menjaga gimana pun tapi juga masih sakit gitu. Tapi kan setidaknya kan kita sudah mengusahakan yang bisa diusahakan terkait menghargai tubuh yang sudah diberikan yang awalnya baik itu gitu sih. oke. Ini ada pertanyaan yang bagus nih. Mm-mm. Selamat siang, Dok. Apakah orang dengan obesitas atau berat badan berlebih juga beresiko terkena stroke? Jelas berisiko karena ya itu tadi jelas massa lemaknya itu kan lebih tinggi, Ya, dan ketika terjadi apa namanya namanya kan kalau sering sih orang obesitas sentral, artinya orangnya itu mungkin secara appearance tuh dia terlihatnya ya udah biasa aja cuma perutnya buncit
Itu Hmm, kalau nggak salah sih kalau tolak ukurnya kalau cewek lingkar itu perut ya. kalau nggak salah ya cewek itu 80, cowok itu 90 cm gitu tingkat perutnya. Nah, kalau dia udah lebih dari itu jelas resiko terjadinya gangguan-gangguan metabolik itu sih. Gangguan metabolik itu apa ya? Resistensi insulin yang jadinya gula Mm-mm, atau ya gangguan metabolik terkait pengolahan lemaknya ya jadinya apa namanya? eh, sumbatan itu mm-mm. gitu sih. Ya, ini yang mau dengar, mulai yuk, mau entah entah usia berapapun, ukur lingkar perutnya. Itu karena kalau ngukur apa ya oke lah ngukur berat badan, ngukur apa indeks massa tubuh itu tetap penting juga. Cuma kadang dia kurang bisa apa akurat untuk orang yang mungkin rutin olahraga atau nge-gym kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya tolak ukur yang setidaknya cukup oke ya ini sih lingkar perut dulu aja Ya, gitu sih. lingkar perut, yuk diukur. Nah, Mm-mm. terus nanti diusahakan untuk diturunkan. Jelas harus diturun karena kalau udah apa obesitas setidaknya obesitas sentral aja itu udah resiko sih terjadi apa sindroma metabolik dan gangguan-gangguan metabolik yang lain itu. Oke, ini ada kita bahas mitos atau Mm, fakta sih sebetulnya sekarang. oke. Dok, kalau ada mitos yang menyatakan bahwa stroke itu lebih banyak diderita atau menyerang pria, ini benar atau salah? Eh ya, tapi dengan berjalannya waktu sejauh ini sih prevalensinya ya tetap lebih banyak pria sih. Kenapa? Karena eh setidaknya di Indonesia kan pria kan merokok ya. Merokok itu juga Hmm, salah satu faktor resikonya juga gitu sih. hmm, hmm, hmm. Memang lebih banyak pada pria cuma melihat makin ke sini ya ya memang tetap lebih banyak pria cuma nggak yang sampai sesignifikan itu oh lebih banyak yang pria gitu enggak sih gitu Oke. sih. Nggak hanya lebih banyak pria, tapi memang wanita juga ada. Saya juga mengenal beberapa yang eh, Mm-mm. wanita yang menderita stroke. Tapi ya memang sih gitu ya, banyak pria. Ada berapa gitu ya. Oke, kalau mitos tadi udah sih, stroke Mm-mm. hanya menyerang lansia. Enggak. Sangat tidak apalagi di tahun 2025 ini enggak sih makin muda yang stroke itu. Iya, makin muda yang kena stroke itu gitu ya. Terus malah justru tadi ya Mm-mm. 30, 40 gitu ya. Itu di beberapa kasus ada itu usia 50-an gitu, tapi memang 56 itu kan juga masih muda sebetulnya 56. Masih setidaknya cukup produktif lah kalau 50-an itu. Cuma Ya ya betul. yang agak mirisnya tuh yang udah masih 30 40 itu sih. Itu kan ya produktif kali lah kalau 30 40 itu. Mm-mm. Oke. em, Sebentar, ini ada yang. Nah, ini Mm-mm. eh, pertanyaannya, Dok. Selamat siang. Pengobatan stroke itu apakah juga harus dilakukan terus-menerus kalau misalnya gejala sudah menghilang, sudah tidak pelo, jalan sudah bisa? Terima kasih. Kalau itu sih biasanya merujuk ke apa namanya kendali hipertensi sama kendali Penyebab hipertensi utamanya ya. penyebab utamanya sama ini sih di beberapa kasus terutama yang stroke yang apa tipe sumbatan itu Mm. arahnya mungkin akan konsumsi pengencer darah Oh iya iya seumur iya. hidup itu. Kenapa? Karena ya itu untuk mencegah terjadinya sumbatan di kemudian hari itu sih. Gitu sih. Hmm. Karena kan ya namanya sumbatan kan tidak tahu waktu dan tempat ya gitu sih. Mm, mm, mm. Apalagi pada pasien-pasien yang ini sih apa namanya gangguan irama jantung yang apa iramanya nggak teratur itu dia juga resiko menyebabkan sumbatan itu. Oke. Itu sih. eh Ada pertanyaan juga. Mm-mm. Apa saya pernah dengar mitos stroke itu mitos atau fakta gitu ya. Stroke itu Mm-mm. sulit untuk dideteksi. Apakah betul seperti itu, Dok? Makasih. Relatif sih sebenarnya. Kalau emang gejalanya ya Jelas. tadi misalnya yang apa TIA tadi yang transient ischemic attack dia misalkan dilakukan apa CT scan pun hasilnya mungkin kemungkinan sih masih mungkin normal gitu. Sebenarnya kalau pemeriksaan gold standarnya stroke itu memang MRI. Hmm, Cuma memang setidaknya di Semarang vaskes yang punya MRI itu ya rumah sakit tipe B sih ya. biasanya gitu sih. Tapi sebenarnya untuk CT scan sih sudah cukup sih untuk mendeteksi stroke itu. Karena yang dilihat di bagian otaknya gitu ya. Iya, dan tapi memang sejauh
sejauh kasus yang saya temukan memang kalau curiganya stroke ya langsung kelihatan sih di CT scan-nya gitu sih. Jarang yang kayak TIA gitu yang 20 kurang dari 24 jam atau kurang dari 72 jam sih. Mm-mm. Sejauh ini sih jarang sih nemunya. Nemunya yang udah menetap dan bergejala dan CT scan-nya juga apa namanya muncul kasnya. Bahkan ini sih seringnya ya pasiennya masih bisa bukan seringnya sih ada sih yang pasiennya masih bisa diajak ngomong, masih bisa ditanya-tanya gitu, tapi hasil CT scan-nya perdarahan gitu sih. Oke. Artinya, nah ini, kalau untuk stroke tadi kita ngomongin tentang golden period tadi ya dok. Mm-mm. Golden periodnya kan 2 jam ini setelah serangan langsung dibawa. Nah, di IGD ini standarnya biasanya ya dok ya, itu Mm. pasien apakah langsung ditangani dengan tadi, dokter ngelihat dari apa nih kalau udah masuk ke IGD Mm. gitu pasien stroke ini biasanya? Yang pasti sih ini sih diperiksa dulu kan kita ukur tanda-tanda vitalnya dulu. Oke. Biasanya sih walaupun ada sih yang tensinya nggak sampai yang tinggi banget, kadang 130, 140, cuma dia sudah tangannya lemes, atau mungkin bicaranya pelo, atau ya itu tadi bicara nggak nyambung, atau ada sih yang disertai dengan pusing berputar gitu, gitu sih ada sih. Terus ya besok ya langsung dilakukan tindakan CT scan gitu sih. Hmm. Jadi pemeriksaan penunjang yang dilakukan pertama biasanya dokter menyarankan untuk CT scan tadi ya. Betul, CT scan. Cuma memang ya itu sih. Tapi kalau sedianya di Semarang sih rumah sakit tipe C itu harusnya sudah ada CT scan sih gitu. Misal pun di fasenya tidak ada CT scan pasti akan dilakukan rujukan pemeriksaan penunjang sih. Jadi tetap dirawat di situ, cuma CT scan-nya misal di rumah sakit lain terus nanti kembali lagi gitu sih. Karena untuk diagnostiknya apa stroke minimal ya CT scan sih Hmm. gitu. Oke. Jadi memang dia penegak gitu ya. Penegakan Pemer- diagnosisnya. ya, pemeriksaan penunjang untuk penegak diagnosisnya adalah CT scan. Jadi memang standarnya ya harus harus dilakukan CT scan tadi gitu. Nah, Mm-mm. buat Anda yang mungkin mungkin karena kalau yang terkena pasti udah nggak bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ya yang di sekitarnya ini yang waspada gitu ya sebagai misalnya Mm-mm. orang menyebutnya seringkali sekarang caregiver-nya gitu yang harus mulai lihat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Apakah stroke itu bisa terjadi kejadian berulang? Terima kasih. Sangat bisa. Hmm. Karena misalnya udah dari white stroke, cuma datang lagi. Nah, datang laginya tuh ya namanya otak itu kan fungsinya macam-macam ya dan apa fungsinya sendiri-sendiri ya. Makanya kalau stroke yang berulang itu biasanya dia ya entah gejala yang baru gitu sih. Misalnya awalnya eh, pelo tapi bisa bicara, cuma sekarang ini diajak bicara nggak nyambung itu, atau yang ada yang apa namanya misal skor skor motoriknya atau skor geraknya itu misalnya awalnya 4 gitu. Hmm. Terus sekarang jadi 2. 4 tuh misalnya dia dikasih tahanan dikit masih bisa nahan. Kalau 2 tuh misalnya dia bisanya cuma geser-geser atau misalnya nggak bisa gerak sama sekali gitu sih. Atau ya ini yang ekstrim sih terjadi penurunan kesadaran gitu sih. Oke. Ini gejala-gejala kalau terjadi stroke berulang gitu ya. Mm-mm. Nah, Lagi-lagi macam-macam sih mm-mm. gejalanya. Ini bisa dicegah nggak dok kejadian stroke berulang untuk para penderita yang sudah terkena stroke? Apa yang harus dilakukan biar tidak kejadian ini berlangsung? Intinya ini sih rutin minum obat dan rutin kontrol Hmm. terkait apapun uh, underlying disease-nya, maksudnya penyakit utamanya apa, itu memang harus rutin minum obat dan tidak boleh putus sama rutin kontrol. Dan kalau memang masih fisioterapi ya rutin fisioterapi. Tapi kalau fisioterapi sebenarnya tuh lebih ke ini sih menunjang uh, life quality-nya sehari-hari sih. Cuma kalau untuk mencegahnya itu utamanya itu tadi sih obat-obatan rutinnya itu sih. Oke, jadi Heeh. rutin untuk kontrol, rutin untuk fisioterapi, lifestyle-nya juga Betul sekali. Lifestyle-nya dibenerin itu. gitu ya. Itu menjadi faktor utama sebetulnya. Karena sering kali gitu ya, kan udah kontrol, udah minum obat, udah ini, tapi kok nggak membaik. Kadang-kadang karena lifestyle-nya nggak dibenerin gitu. Betul, karena memang ya masih ada kasus sih udah stroke tapi makannya masih gorengan, masih yang santan-santan, masih yang asin-asin, masih ngerokok. Ya gimana nggak terjadi stroke yang baru gitu sih.
Heeh, betul betul. Jadi memang harus, ini harus ada dukungan gitu ya dari sekelilingnya juga untuk bukan hanya mengandalkan obat gitu ya, tapi juga lifestyle-nya ini harus dibenerin, benar-benar harus dibenerin gitu kan, Good News Family. Nah, buat Anda yang mungkin juga ini perlu diingatkan gitu ya. Seringkali kalau habis ngomong kayak gini ya gitu mulai, "Oh ya makannya harus dibenerin nih," gitu ya. Atau misalnya, "Oh olahraga nih," atau, "Oh ini." Ya ya jangan hanya niat sih gitu. Betul, karena olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan sih. Betul, olahraga yang baik adalah olahraga Mhm. yang dilakukan. Nggak usah yang muluk-muluk tadi ya 150 menit gitu, nggak usah ya. Yang sehari demi sehari dilakukan ajalah gitu ya. Dan disesuaikan kemampuan tubuh masing-masing sih. Betul, disesuaikan kemampuan tubuh masing-masing. Jangan mengejar karena tren atau jangan mengejar karena Betul. ikut-ikutan yang lain gitu ya. Tapi yang dikejar ya itu tadi, sesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing. Nah, itu yang harus diingat. Tapi yang pasti ya, Dok, mmm, kalau sudah ini nih kan ini tadi ngomongin kan dokter ngomongin, "Ah, ya jangan goreng-gorengan, jangan, Mhm mhm. santer," gitu ya. Yang pasti nggak boleh sebetulnya yang utama kan tadi ya rokok, ya. Terus ini terus makanan nih. Nah, kalau makanan ini orang kan seringkali gini, "Aduh goreng-gorengan," gitu. Mhm. Karena ini sih kalau diruntut lagi tuh sebenarnya pola ya setidaknya yang warga-warga perkotaan ya itu, Mmm, pilihan makanannya tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir ngeri-ngeri sih. Maksudnya tinggi karbohidrat, mhm, makanan-makanan yang apa, diproses pemrosesannya banyak, mmm, entah terus digoreng, tinggi lemak, tinggi natrium, itu sih sebenarnya, terlalu rendah serat, gitu sih. mhm. Kayaknya intinya ya harusnya itu makanannya yang rendah garam, terus habis itu juga, lemaknya juga sesuai, terus porsinya sama apa, maksudnya seimbang lah intinya gitu antara protein, karbohidrat, sama lemaknya itu. Karena Oke. kan seringnya kan ya udah nasi, misal ya contoh yang konkretnya yang agak ngeri tapi enak sih memang sih, Padang, itu sih. Ya benar benar benar. Itu paling enak sih sebetulnya. Udah makannya nasi Padang, minumnya manis, waduh ya udahlah, Iya iya. Boleh, tapi tidak berlebihan dan tidak dilakukan terus-menerus gitu ya. betul. Kayak misalnya nasi Padang gitu, iya boleh, itu kan kuahnya berlemak ya, santan Mhm kan. mhm. Terus, ya itu lemaknya pasti banyak, apalagi kalau udah jeroan gitu ya. Iya, jelas. Udah gitu kan, terus minumnya manis dan saya tapi ya tadi gitu ya, jangan yang dilakukan terus-menerus. Karena sebetulnya yang paling ngeri itu juga kebiasaan-kebiasaan yang sekarang itu orang kalau nggak manis nggak minum gitu ya atau, dan itu kebiasaan itu kemudian diturunkan kepada anak-anak gitu dari kecil Mhm mereka mhm. mereka seringkali seperti itu. Ini yang seringkali jadi penyebab orang dengan usia yang masih muda tadi 30-an, 40 sudah terkena stroke nggak sih, Dok? Artinya kalau itu terjadi mereka berarti di usia 20-an sudah kena diabetes lah, sudah kena hipertensi lah, kolesterolnya sudah tinggi. Betul sih, apalagi sih intinya secara apa namanya, sistem tubuh kalau sudah usia 30 ke atas lah, itu memang massa otot itu kan mulai menurun. Nah, Mhm, padahal otot-otot kita itu yang membantu untuk proses pengambilan gula gula dari darah itu supaya tidak terlalu tinggi lah. Cuma udah 30 ke atas kan ya dari lifestyle-nya begitu, metabolismenya jelas berbeda dengan 20-an, itu terus ototnya nggak pernah dilatih, jadi ya timbullah penyakit-penyakit metabolik itu, gitu sih. Makanya sebenarnya selain apa, olahraga yang 150 menit itu olahraga, terkait apa, angkat beban itu sih sarannya sih, untuk menambah massa otot supaya tidak terjadi yang namanya resistensi insulin, supaya gula-gula darahnya itu bisa diambilin oleh otot-ototnya itu. Nggak usah harus yang kayak sampai binaragawan apa tuh kan tujuannya kan bukan bikin otot ya, heeh. tapi untuk ya ya technically bikin otot sih, cuma nggak sampai yang binaragawan gitulah. Intinya Nah, ya harus nggak sampai punya dinilai dilombakan gitu. betul, intinya harus punya tabungan otot sih, ini itu sih. Karena sering kali kan, oh ini kok kurus tapi ini kok kena gula ya," gitu ya, karena Mhm mhm. seringnya sih massa ototnya kurang. Jadi, yang bertugas untuk ngambilin apa, gula darahnya itu nggak ada gitu sih. Oke. Uniknya sih gitu sih.
Nah itu dia, makanya kebiasaan apalagi sekarang gitu ya, setelah Wah, pandemi ngeri orang, banget sih. seringkali udah ogah keluar gitu ya, mereka duduk aja udah semua datang gitu ya misalnya. Jadinya memang, Mhm, geraknya juga sudah sangat terbatas, itu yang menyebabkan tadi. Kalau Anda yang mungkin merasa bahwa saya masih muda gitu ya, masih usia mhm, 20-an, masih usia 30-an, hey jangan salah gitu ya. Ada banyak yang usia-usia 30-an, 40-an sudah terkena stroke. Itu kan kasihan banget gitu ya, mereka masih punya waktu yang cukup panjang, masa iya dengan keterbatasan gitu kan akhirnya kalau kena stroke itu, karena belum tentu bisa fungsinya kembali pulih 100% sama seperti sebelum betul. sakit. Jadi memang lebih baik segala sesuatunya itu dicegah daripada mengobati sih. Betul sekali, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mau bagaimanapun, diobati misalnya dia Mhm. dipulihkan itu jelas sudah tidak 100% kan ya, Dok? Betul, apalagi kalau kita bahasnya sudah terkait kerusakan otak yang sifatnya dia tidak bisa, bukan tidak bisa sih, kemungkinan untuk pulihnya kecil, ya Betul. itu udah PR banget lah istilahnya gitu. Iya, Maksudnya pada stroke itu kan kita kan bahasnya disabilitas, kadang mhm, tuh yang terdampak tidak hanya pasiennya aja, tapi juga betul. orang-orang di sekitarnya, keluarganya, caregiver-nya, secara perekonomian jelas itu akan, berdampak sekali sih, gitu sih. Betul. Kalau Anda mau melakukan check up kesehatan gitu ya, medical check up di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto bisa gitu ya. Ada Betul betul. paket-paket tertentu yang sebetulnya paket standar cukup untuk tahu bahwa saya resiko terkena stroke nggak sih gitu ya. Karena Betul. kan pemeriksaan yang diberikan itu nanti akan diberikan, terus nanti juga ada setelah hasilnya keluar Anda bisa konsul dengan dokter kan ya? Betul, nanti kalau hasilnya udah keluar gitu langsung bisa dikonsultasikan sama dokter sih, kira-kira nih hasilnya gimana, normal atau enggak, tindak lanjutnya Mhm, mhm. bagaimana, seperti itu sih. Iya, betul. Jadi, kalau mungkin Anda merasa minimal berapa berapa waktu sih, Dok, kalau kita, apa, check up seperti ini? Satu Sebenarnya tahun sekali? idealnya sih 1 tahun sekali, cuma kalau setelah check up ditemukannya banyak yang nggak normal gitu, sarannya sih sebenarnya ada sih yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu sih. Dia Mmm, tergantung hasilnya nanti gimana gitu sih. ini kayak terima rapot deg-degan. Iya. Kayak terima rapot nggak sih, deg-degan gitu ya, gimana sih itu Nah, sebetulnya? terkait deg-degan itu, ini juga sih yang kadang beberapa warga-warga tuh Heeh. takut periksa karena takut kalau Ketahuan, hasilnya jelek. Dah, kalau menurut saya mah kalau emang jelek ya udah jelek lah, mau gimana lagi gitu. ya Maksudnya kondisi tubuh. mari kita terima realita yang ada gitu sih. Betul. Beneran loh, beberapa kali kalau ke ke lab itu harus, "Ah, ambil darah ya, cek ya," gitu ya. Mhm. Udah keluar, pas ngambilnya tuh deg-degannya luar biasa. Iya, saya pun juga misal cek darah juga deg-degan sih gitu sih. Dokter juga sama Iya ternyata ya. iya Karena deg-degan ini hasil rapot saya merah nggak ya? Atau iya, hasil ini apa nih gebrakan-gebrakan yang ada nih ternyata. harus gimana lagi nih gitu. Iya, Oke Dok, terakhir sebelum kita mhm. akhiri, kesimpulan dari apa yang kita bahas dan mungkin tips buat pendengar? Intinya apa yang bisa dicegah sebaiknya dicegah, dan Ya, hanya karena kita tidak bergejala bukan berarti kita baik-baik saja, ya, gitu sih. betul. Bukan karena, hanya karena kita tidak bergejala bukan berarti kita baik-baik aja. Makanya kan seringkali dar-der-dornya itu, "Oh loh dia kayaknya sehat ya, kok begini?" Mhm, Nah, karena kita nggak betul, ngerti ada yang dalam tubuh. kurang lebih sehari-hari yang ditemukan seperti itu, gitu sih. Yang ditemukan di IGD khususnya ya. Iya. Oke, Dokter Edu terima kasih ya. Ya, terima kasih juga, Kak. Iya, buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, Good News Family bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwalasa Dr. Cipto. Buka informasinya di Instagramnya @rspwdc gitu ya, @Rumah Sakit Pantiwalasa Dr. Cipto. Di situ ada jadwal dokter praktek, jadwal dokter spesialis prakteknya kapan aja, lalu layanannya. Ada klik langsung juga yang bisa di bio-nya yang bisa Anda akses untuk Anda lihat informasi lebih banyak dan lebih detail tentang Rumah Sakit Pantiwalasa Dr. Cipto. Terima kasih sekali lagi buat Rumah Sakit Pantiwalasa Dr. Cipto, buat Dokter Edu juga. Terima kasih buat informasinya yang sangat bermanfaat di hari ini buat pendengar dimanapun berada. Thank you ya Dok ya, sampai Ya, ketemu. sampai ketemu, terima kasih. Oke.